محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat jamaah Majelis Ta'lim Sabtu Subuh yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah senantiasa kita doakan agar diberikan kemudahan dalam menjadi penghafal Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan, Allah selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan pertemuan kita dalam rangka semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha. Maka pada kesempatan taklim Sabtu Subuh kali ini kita juga akan melanjutkan pembahasan mengenai fikih kurban. Dan jamaah rahimakumullah, sebagai pengantar kami ingin menyampaikan bahwa bagi para peserta kurban, niatnya itu adalah ibadah. Bagi para peserta kurban, yang penting itu adalah berapa banyak dosa-dosa kita di masa lalu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berkurban. Dan bukan yang menjadi fokus para peserta kurban berapa banyak daging yang saya dapatkan dari hewan kurban saya. Jamaah rahimakumullah, tentunya hal ini hanya bisa terwujud ketika seorang peserta kurban meluruskan niatnya, yaitu niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meluruskan niatnya untuk meraih maghfirah dan ampunan dosa terhadap dosa-dosa di masa lalu yang banyak dia lakukan. Seraya berharap dan berdoa kepada Allah agar hewan-hewan kurbannya kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kendaraannya yang memudahkannya, mempercepatnya, memperlancarnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kurban kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sumber ampunan dosa bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan kendaraan kelak kita di alam akhirat yang mempermudah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, barangkali saat ini yang paling menjadi pertanyaan dari para jamaah sekalian yaitu bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan mengenai Hari Raya Idul Adha dan juga tentang puasa Arafah. Seperti yang kita ketahui bahwa Kerajaan Arab Saudi menetapkan Hari Raya Idul Adha pada hari Sabtu tanggal 9 Juli dan menetapkan hari wukuf di Arafah yaitu hari Jumu'ah pada tanggal 8 Juli. Sementara di Indonesia hasil sidang isbat yang diselenggarakan difasilitasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan
hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Juli hari Ahad. Sehingga hari Sabtu merupakan tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini membuat banyak umat Islam menjadi ragu-ragu dan bimbang mana yang harus diikuti. Jamaah rahimakumullah, tentunya di awal saya ingin menegaskan, setiap kali kita berhadapan dengan perbedaan di antara umat Islam, maka apapun perbedaan itu yang wajib kita jaga adalah ukhuwah Islamiyah. Yang wajib kita jaga itu adalah tetap saling menghormati, tetap saling menghargai, karena masing-masing mengikuti dalil masing-masing. Masing-masing mengikuti pendapat dan ijtihad dari para ulama masing-masing. Kecuali tidak mengikuti dalil, kecuali sekedar mengikuti hawa nafsu. Tidak ada ulama, tidak ada pakar, tidak ada ahli di bidangnya yang dimintai pertimbangan, saran, dan konsultasi sebelum menetapkan hari raya Idul Adha jatuh pada hari dan tanggal berapa. Selama melibatkan para ulama, para ahli, orang-orang yang memang betul-betul faham dalam bidang astronomi, ilmu falak, dan lain sebagainya, maka manakala terjadi perbedaan, yang harus kita kedepankan adalah saling menghormati, saling menghargai, dan saya ingin tegaskan, tidak boleh saling menyalahkan. Tidak boleh saling menyalahkan. Yang ikut Saudi salah, tidak boleh. Yang ikut pemerintah salah, tidak boleh. Ya. Nanti saya akan coba sampaikan secara detail bagaimana perbedaan yang terjadi mengenai Idul Adha. Sejak kapan mulai terjadi perbedaan dalam penetapan Idul Adha? Dan apakah hanya Indonesia yang berbeda dengan kerajaan Arab Saudi? Semuanya ikut Arab Saudi. Apakah hanya Indonesia yang berbeda dengan Arab Saudi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita. Di awal saya ingin sampaikan, silahkan mengamalkan apa yang kita yakini, tapi jangan menyalahkan saudara-saudara kita yang mengamalkan pendapat lain yang juga mereka yakini. Kalau ini sudah bisa difahami, maka kita sudah belajar fikih namanya. Al-fiqhu artinya memahami dengan sedalam-dalamnya, begitu. Bukan hanya di permukaan. Perbedaan yang paling kental yang sering saya ulang itu adalah antara madhab Imam Syafi'i dan madhab-madhab yang lain, diantaranya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kalau sholat subuh pakai, kalau lupa sujud sahwi. Imam Abu Hanifah tidak pakai kunut, kan begitu? Ya. Tetapi yang terjadi, para imam ini tidak saling menyalahkan. Ketika sholat subuh, Imam madhab Abu Hanifah tidak pakai kunut, makmumnya bermadhab Imam Syafi'i, tetap sholatnya sah. Kenapa? Karena yang kunut mengikuti pendapat ulama, yang tidak kunut pun mengikuti pendapat para ulama. Jadi tidak ada sejarahnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu saling menyalahkan. Tidak pernah terjadi di dalam sejarah dicatat bahwa Imam Malik menyalahkan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menyalahkan Imam Syafi'i walaupun tidak berjumpa. Ya, Imam Syafi'i menyalahkan Imam Ahmad bin Hambal umpamanya. Tidak pernah terjadi. Bahkan adab para ulama salafun saleh dan ulama-ulama
pada saat ini yang betul-betul luas ilmunya, ketika memilih satu pendapat dibanding pendapat yang lain, akan menggunakan bahasa wal aqrabu ila shawab. Ini luar biasa adab, ya. Karena akhlak dulu baru ilmu. Kalau ilmu tanpa akhlak bagaimana, Pak? Berantem lagi. Tapi al-akhlak qabla al-ilm. Akhlak itu harus di depan ilmu, sehingga ilmunya menjadi berkah untuk semuanya. Nah, jamaah rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan, perbedaan-perbedaan ini di dalam fikih sudah adalah hal yang lumrah dan biasa. Nah, sekarang mari sama-sama kita pelajari bagaimana sejarah perbedaan penetapan Hari Raya Idul Adha di dalam Islam. Jamaah rahimakumullah, yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah bahwa sejak zaman Rasulullah, umat Islam menentukan bulan itu bukan dengan teropong. Umat Islam menentukan bulan itu dengan apa, Pak? Dengan melihat siapa yang paling favorit itu kalau sudah Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Ada satu yang paling favorit yang namanya hilal. Kalau hilalnya nggak muncul, ya, Lebaran ditunda. Kalau hilalnya nggak muncul, puasa ditunda, kan begitu. Nah, hadirin sekalian, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah terjadi perbedaan seperti itu. Namun ada Nabi, kan gitu ya? Ada Nabi. Kenapa terjadi perbedaan? Karena jamaah rahimakumullah, yang namanya hilal kemudian dilihat oleh mata, ada yang melihat, ada yang tidak. Dan nanti kita akan lihat apakah kalau satu orang sudah mengatakan melihat, lalu kemudian yang lain harus mengikuti penglihatan itu, semuanya harus seragam, ataukah boleh masing-masing? Karena di zaman Rasulullah itu belum ada lembaga falakiyah. Seperti sekarang ini ada di Kemenak, di ormas-ormas Islam, ada lembaga-lembaga falakiyah, lembaga-lembaga astronomi yang melihat bagaimana keadaan tinggi, rendah bulan itu. Ya, di zaman Rasulullah nggak ada, betul-betul individu. Saya lihat hilal, gitu. Saya belum lihat. Nah, kalau masalah hilal ini pasti ada perbedaan. Pasti ada kemungkinan besar untuk berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, begitu. Kalaupun terjadi keseragaman, semuanya melihat, alhamdulillah. Tetapi kalau ada yang mengatakan saya sudah melihat, yang lain belum, itu juga merupakan suatu hal yang lumrah. Karena pandangan orang beda-beda, kan begitu ya, Pak ya? Pandangan orang beda-beda. Ada yang lihat, ada yang enggak. Jangankan lihat bulan yang jauh, lihat sesuatu yang dekat aja kadang-kadang beda, betul nggak? Ya, wah, kata saya itu orang cakep itu, begitu. Kata yang lain, ah enggak, biasa aja. Kata yang lain itu orang jelek. Mana yang benar, Pak? Hah? Yang benar ya istrinya. Kata istrinya gimana? Ini laki-laki paling ganteng ini di dunia. Kan begitu, ya. Jadi kalau ada perbedaan dalam masalah hilal, ini adalah hal yang biasa. Nah, jamaah rahimakumullah, pertama terjadi ini di masa Nabi berarti sudah selesai ya. Pernah terjadi perbedaan di masa Nabi tentang hilal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihampiri oleh seseorang,
Karena terjadi perbedaan pendapat, orang ini bawa susu. Bawa apa hadirin? Bawa susu. Dibawa susu deh. Dikasih ke siapa? Kasih ke Nabi. Gitu. Nabi lagi naik onta. Begitu Nabi ambil itu susu, lalu kemudian fasyaribahu, Nabi minum. Oh, berarti ini belum ya hari raya, belum hari Arafah yang apa namanya yang berpuasa gitu. Selesai itu. Oh, berarti kita belum puasa hari ini gitu. Ya, belum berpuasa hari ini. Soalnya pada ragu, ini hari kita puasa sunnah enggak nih? Akhirnya dikasih ke Nabi, Nabi ambil itu susu, fasyaribahu, Nabi minum. Akhirnya kemudian karena para sahabat lihat Nabi minum, bagaimana Pak? Semuanya pada minum. Nah, selesai dia udah tuh. Nabi minum. Yang puasa nyari kambing. Ngapain nyari kambing? Diperes susunya, minum susu, begitu hadirin sekalian, ya. Nah, jadi ternyata perbedaan kapan Idul Adha, kapan puasa sunnah Arafah itu sudah terjadi di masa Nabi besar Muhammad SAW. Cuma tuntas karena ada Nabi. Nah, sekarang ada Nabi enggak? Yang ada siapa? Warathatul anbiya. Sekarang kita lihat di masa sahabat ya. Kita lihat di masa sahabat, umpamanya ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan mengumumkan, nah ini riwayatnya terdapat di dalam Sahih Imam Muslim dari hadis Quraib Maula Abdullah bin Abbas. Jadi riwayatnya Abdullah bin Abbas, hadis Quraib ya, Maula ibn Abbas. Jadi Quraib ini meriwayatkan bahwa Ummul Fadl binti Al-Harith ba'athathu fi hajatin ila Muawiyah bisyam. Quraib dikirim oleh Al-Fadl bint Al-Harith, Ummul Fadl bint Al-Harith kemana? Ke Syam. Ada satu keperluan, begitu. Ada satu keperluan. Lalu kemudian faqadaitu hajataha wastahalla alayya Ramadan wa ana bisyam. Waktu saya di Syam, ternyata orang bilang mereka lihat hilal bulan Ramadan. Lalu kemudian thumma qadimtu al-Madinata fi akhir syahr. Lalu kemudian aku pulang ke Madinah di akhir bulan. Fasalani Abdullah bin Abbas. Kemudian aku ditanya sama Abdullah bin Abbas. Thumma dzakara hilal. Kemudian dia menceritakan tentang hilal. Faqala, mata ra'aitumul hilal? Kapan kalian lihat hilal Ramadan? Ra'ainahu yaumal jumu'ah. Kami lihat pada hari Jumu'ah, begitu. Itu ngelihat hari Jumat itu awal Ramadan. Ini ngobrol sama Abdullah bin Abbasnya kapan? Akhir Ramadan, kan gitu ya. Kamu di Syam ngelihat hilal hari apa? Gitu. Jumat. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas bilang, lakinna ra'ainahu lailatas sabt. Tapi kami melihatnya Sabtu malam Ahad. Nah, lu gimana ini? Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 au narah. Akhirnya kami berpuasa menyempurnakan 30 hari. Gitu. Ya kan? Menyempurnakan 30 hari. Ini beda nggak nih Pak? Beda nggak? Saya tanya, Muawiyah sahabat bukan? Sahabat. Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas sahabat bukan?
Wah, luar biasa. Ya, sahabat yang paling paham tentang Al-Quran. Fakultu, aku berkata kepada Abdullah bin Abbas, fala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami. Emang nggak cukup pendapat Muawiyah bahwa dia sudah melihat dan mulai puasa? Nah, kan gitu ya hadirin ya. Kira-kira kan begitu yang terjadi sekarang, betul? Hah? Emang nggak cukup? Faqala, lalu kemudian Abdullah bin Abbas menjawab, la. Tuh. Cukup apa tidak? Cukup apa tidak? Enggak cukup katanya. Waktu itu Muawiyah itu jadi khalifah. Muawiyah jadi khalifah. Annal muslimina fi dzalikal waqti daulatun wahidah. Muslimin waktu itu tuh satu negara gitu ya. Wa Muawiyah khalifatuhum, khalifahnya Muawiyah. Wa Ibnu Abbasin mimman yuqirruna dzalik. Dan Abdullah bin Abbas menerima bahwa Muawiyah itu adalah khalifah begitu. Ya. Falau lam yakun ikhtilaful matali' mu'tabaran lama wasa'ahum khilafah. Nah, jadi hadirin sekalian, Muawiyah ini khalifahnya. Muawiyah ngelihat awal Ramadan hari apa? Jumat. Abdullah bin Abbas Sabtu. Sekarang tempatnya Muawiyah di mana? Di Syam, ya. Sekarang itu Syam itu antara Jordania, Syria, Palestina, itu semuanya Syam. Kemudian Abdullah bin Abbas di mana nih? Di mana? Di Madinah. Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Jauhan mana sama Indonesia? Hah? Kalau dibanding Indonesia, Syam sama Madinah dekat apa jauh? Dekat kan? Dekat gitu ya. Indonesia ribuan kilometer kan begitu. Nah, hadirin sekalian, Syam sama Madinah aja bisa ada perbedaan. Terus di hadis ini nggak disebutin. Kalau begitu Muawiyah itu keliru. Disebutnya di sini. Enggak tuh. Hadisnya sampai situ titik udah. Artinya Muawiyah puasanya beda, Ramadan awalnya. Abdullah bin Abbas awalnya juga beda. Ada yang ngikutin Muawiyah, ada yang ngikutin Abdullah bin Abbas. Di Madinah puasanya beda, di Syam puasanya beda. Dan tidak ada di sini diriwayatkan bahwa pada waktu itu umat Islam saling menyalahkan. Umat Islam saling menjatuhkan. Tetap dijaga ukhuwah Islamiyah. Quraib cuma nanya ke Abdullah bin Abbas tadi. Fala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami? Emang gak cukup Abdullah bin Abbas ru'yahnya Muawiyah dan ketetapan puasanya? Jawaban Abdullah bin Abbas apa tadi, Pak? Enggak cukup. Enggak. Artinya boleh beda enggak? Boleh beda enggak, Pak? Nah. Apa sedunia ini harus sama semua? Harus enggak? Nah, hadirin sekalian, memang ada yang berpendapat bahwa dunia ini satu kalau masalah hilal itu matlahnya. Jadi satu umpamanya ru'yatul hilal di Makkah. Ru'yat ahli Makkah itu berlaku untuk seluruh dunia begitu. Ada yang berpendapat begitu. Namun ada juga ulama yang berpendapat enggak begitu. Masing-masing sesuai dengan ru'yat masing-masing. Nah, kalau kepemimpinannya sekuat Nabi, maka insya Allah nggak ada yang beda. Tapi kalau nggak sekuat Nabi, muncul perbedaan, yang berbeda juga nggak boleh dipaksa. Kayak sekarang yang di Jakarta melihat, misalkan, atau nggak melihat, yang di Jawa Timur melihat, begitu. Jadi ribut nggak mestinya? Jadi suuzon nggak? Jangan.
Idul Adha itu hari raya umat Islam. Kemeriahan dan kekhusyuan Idul Adha itu bukan hanya dirayakan bersama-sama, tetapi yang di atas itu semua, mau sama-sama mau berbeda, hari raya Idul Adha itu tetap umat Islam mempertahankan persatuan. Sampai sini kira-kira sudah jelas? Berarti sejak kapan ada perbedaan penetapan hari raya Idul Adha, Ramadan, Idul Fitri? Kapan? Sejak zaman Nabi. Pada zaman Nabi tidak meruncing, kenapa? Karena ada Nabi. Pada zaman sahabat nggak ada Nabi kan? Udah mulai berbeda, tapi meruncing nggak? Enggak. Yang di Syam puasanya duluan, yang di Madinah puasanya belakangan, begitu. Ya, saling menghormati. Ini sejarahnya. Kemudian hadirin sekalian, boleh nggak berbeda? Nah, begitu sekarang pertanyaannya. Boleh nggak berbeda? Jadi jamaah sudah bisa menjawab ini. Boleh nggak sih berbeda penetapan Idul Adha? Boleh nggak? Boleh? Boleh. Apakah kita salahkan yang lebaran hari Sabtu besok? Apakah kita salahkan yang lebaran hari Ahad besok? Saya ingin sampaikan yang lebaran Idul Adha-nya hari Ahad bukan hanya Indonesia. Tapi Pakistan juga tanggal 10 Juli. Pakistan. Malaysia tanggal berapa? 10 Juli. Brunei Darussalam tanggal 10 Juli. Hong Kong ya, tanggal 10 Juli. Hong Kong itu negara yang paling banyak ikhfa-nya. Ya. Jadi kalau ditanya negara mana yang paling banyak ikhfa? Hong Kong. Karena banyak dengungnya. Hong Kong gitu ya. Bapak-bapak serius benar sih soalnya. Jadi negara yang paling banyak ikhfa-nya itu Hong Kong. Nah, Hong Kong itu tanggal 10. Tanggal 10 Juli. Jadi Indonesia nggak sendirian. Gitu ya. Nggak sendirian. Nah, sekarang nih masalah puasa Arafah. Puasa Arafah. Apakah puasa Arafah itu identik dengan wukuf di Arafah? Nah, ini dulu yang kita jawab. Kalau puasa Arafah, ya harus bareng lah sama jemaah haji wukuf di Padang Arafah. Ada yang begitu? Kalau puasa Arafah, nggak harus bareng sama wukuf. Ada juga begitu ya? Sesat. Bid'ah. Finnar. Masya Allah. Jangan begitu. Sekarang kita lihat. Kita lihat sejarah puasa Arafah. Kalau kita buka tarikh tasyri', sejarah disyariatkannya hukum-hukum Islam. Ternyata 9 tahun lebih dulu dibandingkan syariat wukuf di Arafah. Ini fakta sejarah. Kalau kita lihat tarikh tasyri'. Jadi saya coba sampaikan dari berbagai sisi ya. Tadi dari sejarah awal perbedaan Idul Adha. Sekarang dari sejarah tarikh tasyri'. Dalam sejarah tarikh tasyri' dikatakan bahwa puasa Arafah itu ditetapkan pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Sedangkan ibadah haji Rasulullah, para sahabat baru melaksanakannya pada tahun 10 Hijriah. Ya. Jadi kurang lebih ada 9 tahun, kan begitu? Betul? Ya, bukan 9, 8. Silakanlah antara 8, 9. Kalau saya bilang 6 baru salah, ya enggak?
Jadi duluan mana Pak? Duluan disyariatkan wukuf atau puasa Arafah? Puasa. Nah, kemudian kan kita nanya, lah kalau begitu kenapa disebut puasa Arafah? Kan gitu ya? Betul nggak? Kok disebut puasa Arafah? Padahal wukuf belum ada. Jadi para sahabat sejak tahun kedua Hijriah udah mulai puasa Arafah, Arafahnya kosong. Sampai sini jelas tidak? Jelas? Ini sejarah. Kenapa dinamakan puasa Arafah? Karena orang jahiliyah waktu itu memang wukuf juga di Arafah. Masyarakat jahiliyah waktu itu dia punya manasik, diwariskan dari zaman Nabi Ibrahim, ya. Tawaf, mereka tawaf juga, cuman tawafnya kan beda ya. Tawafnya beda, gitu. Ada yang nggak pakai baju kan begitu ya. Mereka juga wukuf di padang Arafah. Tapi kenapa disebut Arafah berarti udah tahu kan? Karena memang sudah ada kebiasaan seperti itu, begitu. Tapi orang-orang kafir Quraisy itu ngeganti-ganti bulannya. Kadang Dzulhijjah, kadang Dzulqa'dah, kadang Syawal. Makanya ini buktinya teguran Allah secara langsung ada pada surat At-Taubah ayat 37. Allah itu mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Tuh, jadi karena waktu itu orang jahiliyah biasa ngundur-ngundur bulan haram gitu. Harusnya kan haji dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Dilaksanakan lagi habis Dzulhijjah, dilaksanakan lagi. Pokoknya digonta-ganti begitu aja. Seenaknya dia. Nah, jadi kalau seandainya ada yang mengatakan itu kan karena sudah ada kebiasaan wukuf di Arafah masyarakat jahiliyah waktu itu. Ya memang ada wukuf, cuman nggak selalu bulan haji. Nah, tetapi Rasulullah tetap berpuasa sunnah Arafah. Nah, dari sini secara singkat kita bisa mengambil kesimpulan bahwa puasa Arafah dalam sejarahnya tidak diidentikan dengan pelaksanaan wukuf jamaah haji di Arafah. Sekarang kita pakai fakta sejarah historis haji. Ini biar lengkap. Sejarah perbedaan penetapan Idul Adha, Ramadan, 1 Syawal. Sudah ya? Kemudian sejarah tarikh tasyri', kapan disyariatkan puasa Arafah dan kapan disyariatkan ibadah haji. Duluan mana? Puasa Arafah apa wukufnya? Berarti selama 9 tahun Rasulullah dan sahabat puasa Arafah enggak? Tanggal berapa? 9. Wukuf enggak di Arafah? Enggak ada yang wukuf di Arafah. Sampai sini jelas. Nah, sekarang kita lihat lagi sejarah haji. Sejarah haji. Kita akan temukan bahwa sejak zaman Rasulullah sampai kerajaan Arab Saudi berdiri, haji pernah dibatalkan 40 kali. Berapa kali, Pak? 40. Kalau zaman kita sekarang pernah dibatalkan enggak? Enggak pernah. Yang pernah dibatalkan tuh jemaah haji Indonesia. Betul enggak? Kalau jemaah haji Saudi, haji enggak? Haji. Yang dibatalkan tuh Indonesia dan orang-orang dari luar kerajaan Arab Saudi. Di dalamnya pada haji enggak? Pada haji. Jadi sekarang enggak ada dibatalkan. Tapi sudah 40 kali dibatalkan. Sampai sebelum kerajaan Arab Saudi. Data-datanya lengkap. Ya, saya nggak usah bacakan tahun-tahunnya. Saya cuma jelaskan aja alasannya. Kenapa dibatalkan? Pertama, ada karena al-wabak, pandemi gitu.
Jadi Mekah ini pernah terkena pandemi. Jadi jemaah haji banyak yang mati. Makanya ada vaksin meningitis itu karena pernah kejadian kurang lebih sekitar 10.000 jamaah di Makkah meninggal karena terinfeksi virus meningitis. Kemudian wabah-wabah lain sebelum-sebelumnya dari abad ke-9 Hijriah itu juga sudah muncul, ya. Itu yang pertama, karena ada wabah. Dibatalin haji. Nah, ketika dibatalin haji ada wukuf nggak? Ada nggak wukuf? Nggak ada. Tapi umat Islam puasa nggak? Puasa Arafah nggak? Harusnya kalau haji dibatalkan, maka puasa Arafah juga batal kalau memang puasa Arafah diidentikan dengan wukuf. Tapi kesunahannya tetap ada karena dalam sejarah pun puasa Arafah itu 9 tahun lebih awal ditetapkan, disunnahkan ketimbang ibadah haji. Sampai sini kira-kira jelas? Sebab yang kedua, al-hurub, perang. Pernah kejadian hadirin sekalian pada masa dinasti Abbasiyah. Jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Tiba-tiba datang pasukan tentara yang dipimpin oleh salah seorang yang bernama Ismail. Dia bantai jamaah haji yang wukuf di Arafah karena konflik politik. Oh, hadirin, ya. Dibantai jemaah haji. Apakah cuma sekali itu dibantai? Oh tidak. Jamaah sekalian pasti pernah dengar Hajar Aswad itu 22 tahun dicuri. Pernah dengar ya? Siapa yang nyolong? Al-Qaramitah, sekte Syiah. Jadi dia datang ke Mekah, dibunuhin jemaah haji, dibantai di pelataran Makkah, di pelataran Tawaf. Bangkai-bangkai jemaah haji itu dimasukin ke sumur Zam-Zam. Dicongkel Hajar Aswadnya, dibawa sama Qaramitah ini. Dibawa, disembunyiin. Nah habis itu nggak ada haji karena takut. Jadi hadirin sekalian, waktu zaman dulu beda sama zaman sekarang. Enak bener kita berangkat haji, betul? Daftar, enak, ruangan AC, ada daftar tunggu, ada petugasnya. Zaman dulu nggak ada begitu. Udah begitu mau berangkat, koper dikasih, daftar bawaan dikasih, ada pembimbing, pesawatnya AC, kursi empuk, dapat makan nggak di pesawat? Berapa kali makannya? Oh, zaman dulu orang tua kita mau berangkat haji pakai apa? Kapal laut. Ya, pakai kapal laut. Bawa bekalnya nggak bisa pakai koper. Betul nggak? Kalau pakai koper muat nggak? Pada bawa apa? Bawa apa? Bawa peti. Bukan bawa koper, bawa peti. Peti dipanggul begitu ya. Berapa lama Pak perjalanannya? Masya Allah berbulan-bulan di laut. Ya. Jadi benar-benar kalau berangkat haji kayak orang udah mau mati kan begitu. Di perjalanannya nggak aman, ya kan? Nggak aman kayak tadi itu diserang Qaramitah, dibunuh segala macam. Nah, dibatalkan haji itu, nggak ada wukuf di Arafah. Umat Islam waktu itu tetap nggak puasa Arafah, tetap nggak, kan nggak ada wukuf. Hadirin sekalian, ya. Kemudian yang ketiga karena bencana alam. Kota suci Mekah pernah dilanda banjir. Banjirnya dahsyatnya luar biasa. Jadi berapa kali haji dibatalin? 40 kali. Tapi puasa Arafah gimana? Sebetulnya di bagian akhir saya mau sampaikan. Bahkan ada, ya, Masya Allah ini. Tapi waktunya ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sudah dapat maknanya ya. Sudah hilang keraguannya bukan karena apa-apa, karena kita udah dapat ilmu begitu.
udah dapat hadisnya, ya, udah dapat riwayat dari sahabatnya. Ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali, namanya siapa Pak? Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, ini mengarang kitab, ya, mengarang kitab. Apa kitabnya? Kitabnya nih, saya mau bacakan teksnya biar bapak-bapak betul-betul yakin. Nah, kitabnya ini berjudul Ahkamul Ikhtilafi fi Ru'yati Hilal Dzil Hijjati. Itu judul kitabnya. Hukum-hukum berbeda dalam hasil ru'yat hilal Dzulhijjah. Beliau ini hidup antara tahun 736 sampai 795. Berarti pada abad ke-8 Hijriah perbedaan tentang ru'yatul hilal juga masih terjadi, gitu ya. Jadi jangan dibayangkan dalam sejarah hari ini ada semua itu ada sedunia, gitu enggak. Dalam sejarah enggak begitu. Pengarangnya adalah Al-Hafiz Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hambali. Beliau bernama seorang ahli hadis, abid, ya, ahli ibadah, zahid, ahli tasawuf, yang bernama Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hambali. Beliau bermadhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini karena masalahnya agak pelik, jadi saya pengen bapak-bapak pulang dengan keyakinan, ibu-ibu pulang dengan keyakinan. Ya, nanti di akhir kita tutup dengan kesimpulan. Jadi kurbannya saya anggap udah paham deh, insya Allah ya. Kalau ada yang ragu datang aja ke rumah. Gitu. Kirain waktunya cukup, ternyata kurang. Ya. Ini belum kelar ini ngejelasin apa? Ngejelasin tentang puasa Arafah. Sekarang coba dengarkan dengan seksama. Tolong yang ngantuk-ngantuk dibuka matanya, biar nggak salah. Nama kitabnya Ahkamul Ikhtilafi fi Ru'yati Hilal Dzil Hijjati. Hukum-hukum perbedaan mengenai hasil ru'yat hilal bulan Dzul Hijjah. Yang mengarang Al-Imam Abdurrahman Ibn Rajab Al-Hambali. Amma ba'du, ini di awal pembukaan kitab beliau. Saya bacakan ya, mohon bersabar nih. Biasanya kan kita jam segini udah kelar ya. Ini bonus. Oh iya, saya mau sampaikan. Sabtu besok libur ya. Sabtu besok libur. Kita hormati saudara-saudara kita yang lebaran. Setuju? Oh iya. Sabtu besok kita puasa Arafah enggak? Nanti. Tapi kan udah tahu juga, udah tahu ya. Amma ba'du faqad waqa'a fi hadzal 'ami wa huwa 'amu 84 wa 700 hadithatun wa huwa annahu ghamma hilal dzil hijjati fa akmala an-nasu hilal dzil qa'dah thumma tahaddatha an-nasu bi ru'yati hilal dzil hijjah wa shahida bihi unasun lam yasma'il hakimu shahadatahum واستمر الحال على إكمال عدة شهر ذي القعدة فتوقف بعض الناس عن صيام التاسع الذي هو يوم عرفة في هذا العام وقالوا هو يوم النحر على ما أخبر به أولئك الشهود الذين لم تقبل شهادتهم وقيل إن بعضهم ضحى بذلك اليوم وحصل للناس بسبب ذلك اضطراب. Dah, sudah cukup? Perlu terjemah nggak kira-kira? Oh perlu, ya. Kalau perlu saya terjemahin. Kalau nggak perlu berarti kita udah paham kan begitu. Nah sekarang saya terjemahin ya. Ini jamaahnya tawadhu padahal udah paham semua ini. Pada tahun ini, yaitu tahun 784 Hijriah, telah terjadi sebuah peristiwa. Kata siapa nih? Pengarang ya. Bahwa terjadi mendung yang menghalangi
penglihatan hilal Dzulhijjah. Mendung. Sehingga banyak orang menyempurnakan Dzulqa'dah dari 29 jadi 30. Sampai sini ada masalah? Nggak ada. Nah, masalahnya yang ini nih. Kemudian sebagian orang mengatakan bahwa mereka melihat hilal Dzulhijjah. Nah, kira-kira sama enggak sama sekarang? Sama apa enggak? Sama apa enggak? Saya enggak lihat. Terhalang. Belum cukup tinggian. Yang lain bilang, saya udah lihat. Nah. Kemudian disaksikanlah oleh sebagian orang yang meyakini hasil ru'yat itu, padahal waktu itu pemerintah tidak menerima kesaksian mereka. Nah, gitu. Jadi pemerintah berarti menyempurnakan 30. Kira-kira sama enggak sama sekarang? Sama apa enggak? Sama kan? Pemerintah kan bilang enggak ngelihat hilal ya. Disempurnakan 30. Wastamaral hal, akhirnya tetap disempurnakan Dzulqa'dah 30. Kemudian akhirnya sebagian orang karena ragu enggak puasa hari Arafah. Karena mereka ragu itu hari raya Idul Adha. Jadi ini perbedaannya antar negara atau satu wilayah ini? Satu wilayah ini. Kalau kita kan antar negara, Mekah sama Indonesia. Ini satu tempat. Ada yang bilang nggak lihat, ada yang bilang lihat. Akhirnya yang ragu-ragu, ya udahlah kalau begitu nggak usah puasa Arafah, begitu ya. Karena kita takut puasa Arafah di hari raya Idul Adha. Mereka berkata ini adalah hari raya Idul Adha, begitu. Waqila inna ba'dahum dhaha fi dzalikal yaum. Pada hari itu banyak yang sudah berkorban, memotong hewan korban. Wa hasala lin-nasi bisababi dzalikal tirabun. Akhirnya terjadilah gonjang-ganjing mengenai penetapan Idul Adha dan puasa Arafah. Kira-kira sama dengan sekarang? Sama enggak? Berarti yang kita alami sekarang baru apa enggak baru? Baru apa udah lama? Jadi ngikapinnya emosi apa biasa? Nyalahin apa tetap bersaudara? Insya, apalagi pakai suuzon. Jangan deh, udah deh, kita udah banyak dosa. Jangan nambah dosa lagi kalau kita suhu. Buya, saya nggak percaya dengan pemerintah kita. Boleh, aneh nggak maksa ente percaya. Ya, gitu. Nggak apa-apa, nggak percaya sama pemerintah silakan aja ya. Tetapi Rasulullah pesen, kalau pemerintah kita masih sholat, nggak boleh kita memberontak. Makanya ulama-ulama kita yang begitu kritis kepada pemerintah, ya, bergesekan, bukan hanya bergesekan, berbenturan dengan pemerintah. Coba lihat ulama-ulama kita yang ilmunya dalam. Mereka bilang nggak, ayo kita berontak kepada pemerintah. Bilang begitu nggak? Enggak. Hukumnya apa? Haram memberontak. Kapan hukumnya haram? Masallu, kata Nabi, selama masih pada sholat. Buya, itu sholatnya sholat bohong-bohongan. Ente emang tahu hati dadanya? Siapa tahu sholatnya lebih khusyuk dari kita, kan begitu? Enakan husnuzon, betul? Enggak Buya, pokoknya saya aneh nggak maksa. Silakan aja. Yang penting jangan nyalahin. Jelas? Nah, jadi saya kira ini kemudian sebagai penutup saya akan simpulkan bahwa apa yang terjadi di negeri kita ini adalah hal yang biasa terjadi sepanjang sejarah ketika hilal diamalkan. Dan pesan Rasulullah memang sumu li ru'yati. Puasa pakai ru'yat begitu. Jadi nggak boleh ditinggalin juga. Kalau pakai hisab 100 tahun ke depan bisa kita tetepin. Jadi kalau di SK-nya umpamanya ada SK Menteri tanggal 9 Juli Lebaran Idul Adha. Tahu-tahu sekarang dirubah. Kira-kira normal apa enggak? Normal apa enggak? Yang 9 pakai apa? Hisab. Yang 9 pakai? Nah yang 10? Yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Yang nyalain orang. Yang salah yang nyalain orang. Dah, sekarang boleh nggak kita puasa Arafah ini tanggal berapa nih?
Kalau saya selalu saya pesan bahwa penetapan Ramadan, 1 Syawal, Idul Adha, kita ikut pemerintah. Karena pemerintah ada yang ahli di situ. Kedua, boleh berbeda dengan Mekah, tidak harus sama. Kalau harus sama, kesian orang Australia. Wukuf di Arafah itu mulai zuhur. Mulai sampai ghurub, sampai terbenam matahari. Nah, zuhur di Mekah, di Australia isya. Nah, bagaimana? Hah? Masa puasa malam-malam? Jam 7 sahur. Gak bisa. Kan begitu? Nah, makanya perbedaan ini sudah menjadi sesuatu yang harus kita terima. Kemudian boleh nggak kita puasa nanti hari Sabtu? Sementara saudara-saudara kita yang lain puasa hari Jumat, ya. Hari Sabtu itu Idul Adha. Sebagian kita puasa Arafah. Buya, haram hukumnya puasa pada hari raya. Betul, 1000%. Siapa yang nyalahin? Kalau ada yang bilang boleh puasa di hari raya Idul Adha, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul, nggak boleh kita puasa di hari raya. Nah, sekarang hari rayanya itu yang mana? Bagi yang mengikut Mekah, hari rayanya hari apa? Boleh nggak dia puasa Arafah hari Sabtu? Dia puasa Arafahnya hari apa? Jumat, meskipun dia tinggal di Indonesia. Kalau mau pakai pendapat orang Mekah. Sekarang kalau kita nih yang ikut pemerintah, Lebaran kita hari apa? Hari Ahad. Hari apa? Boleh nggak puasa hari Ahad? Haram. Kenapa? Karena hari raya Idul. Nah, sekarang kalau hari Sabtu kita puasa Arafah, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Lah kan hari raya Idul Adha. Bukan. Yang Lebaran mah yang ikut Mekah. Kalau kita ngikut Lebaran kita hari raya Idul Adha. Jadi jangan dicampur aduk, keyakinan itu masing-masing. Jangan sampai satu rumah beda-beda juga. Bapaknya hari Ahad, bininya hari, wah repot. Gawat. Ya kalaupun beda saling hormati, tapi jangan beda. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan landasan dari apa yang mungkin menjadi sumber kebingungan kita, ya. Kira-kira udah yakin belum sekarang nih? Yakin? Nah, makanya Sabtu depan taklim kita liburkan. Kita liburkan pertama, yang Lebaran hari Ahad silahkan berpuasa. Puasa apa, Pak? Puasa Arafah. Kata bininya, puasa Arafah, jemaah haji nggak ada yang hukum. Udah selesai aja deh secara adat, ya. Tuh, kita liburin, ya. Yang kedua, kita libur hari Sabtu depan untuk menghormati saudara-saudara kita yang memilih hari raya Idul Adha-nya hari Sabtu. Di antaranya saudara-saudara kita Muhammadiyah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apapun kita berhari raya, kalau itu berdasarkan hilal, insya Allah ibadah kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan rusak pahala ibadah kita dengan keangkuhan kita, dengan emosi yang meretakkan dan memecah belah persatuan umat Islam. Selama itu masih ada ulama, masih ada ahli pakar yang mendasari pendapat itu, maka masing-masing mengamalkan apa yang diyakini masing-masing. Jangan saling menyalahkan, justru kita saling menghormati. Mudah-mudahan hewan kurban kita diterima oleh Allah, salat Idul Adha kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan tahun ini dosa-dosa kita banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini, ya Allah. Wala aiban illa satarta. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaita. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan.
wala dainan illa qadaitah. Ya Allah yang masih berhutang, mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.